Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 7 bab 1 untuk kurikulum merdeka, yaitu tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Kita mulai dengan mari bertafakur. Rasulullah SAW adalah Rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran menjadi petunjuk, penjelas, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran dan hadis memiliki peranan yang sangat penting untuk menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya kita masuk ke materi Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Berikut ini adalah Quran Surat An-Nisa ayat 59 beserta artinya. Nah selanjutnya, ini adalah Quran Surat An-Nahl ayat 64 beserta artinya. Nah, kita lanjut ke isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Sebelum masuk ke isi kandungan setiap surat, alangkah baiknya kita mengenal Al-Quran lebih jauh. Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berarti membaca. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan. Nah, Al-Quran itu didefinisikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Kita masuk ke isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, perintah untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW, dan pemimpin-pemimpin kita. Kemudian, ketaatan tersebut itu bersifat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Selanjutnya, perintah untuk mengamalkan Al-Quran dan menaati pemimpin atau bisa disebut dengan ulil amri selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan isi kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 64 adalah Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Al-Quran menjadi tuntutan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat atau kebaikan bagi semua orang. Selanjutnya, hukum bacaan al. Hukum bacaan al itu dibagi menjadi dua macam. Ada al-syamsiyah atau bisa disebut dengan idgham syamsiyah, dan juga ada al-qamariyah atau disebut juga dengan izhar qamariyah. Suatu ayat dikatakan al-syamsiyah apabila terdapat al diikuti salah satu huruf hijaiyah berikut ini. Nah, cara membacanya adalah diidghamkan. Artinya, bunyi huruf lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Sedangkan al-qamariyah apabila terdapat al diikuti salah satu huruf hijaiyah berikut ini. Cara membacanya adalah jelas, sehingga sering disebut izhar qamariyah. Selanjutnya kita masuk ke pengertian hadis. Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis, yaitu sunnah, khabar, dan asar. Namun ada perbedaan makna di setiap kata tersebut. Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Sedangkan khabar adalah sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Untuk asar adalah sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi hadis.
Secara garis besar, terdapat 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu bayan al-takrir, bayan al-tafsir, bayan al-tashri, bayan al-nasak. Bayan al-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Sedangkan bayan al-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Kemudian bayan al-tashri adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Sedangkan bayan al-nasak adalah membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Selanjutnya, yang terakhir adalah perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis. Berikut ini adalah beberapa perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis, yaitu setiap orang yang beriman itu harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sebagai orang yang beriman, kita juga harus menaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintah maupun para ulama. Tentunya selama perintah dari pemimpin ini tidak bertentangan dengan Al-Quran ya. Apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, sebaiknya agar kembali kepada Al-Quran dan hadis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemahnya, dan membaca buku tafsir. Jadi bukan hanya dibaca, tapi juga dibaca artinya juga. Jadi bukan baca Arabnya aja, tapi dibaca juga artinya. Sehingga kita paham apa sih kandungannya. Kemudian membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis. Berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran dan hadis. Fungsinya apa maksudnya berkonsultasi dengan guru? Agar materi yang tersampaikan atau misalkan apa yang kita baca, kita tidak salah tafsir. Kita kan hanya manusia biasa ya. Kita masih ilmunya masih terbatas. Sehingga kita harus berkonsultasi dengan yang lebih ahli. Sehingga ketika ada tafsir tertentu, kita tidak salah menafsirkannya atau mengartikannya. Jadi kita tidak tersesat seperti itu. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.